uji tanda dua sampel berpasangan ini kenapa dinamakan uji tanda? Karena tes ini menggunakan tanda positif ataupun tanda negatif. Jadi manfaatnya untuk membandingkan dua sampel yang saling berpasangan. Contohnya pretest, post-test. Nah, ini ada untuk sampel yang kecil kurang dari sama dengan 25, nanti ada rumus tersendiri untuk sampel yang lebih dari 25. Nah, ini yang pertama adalah contoh untuk sampel yang kecil, untuk sampel kurang dari sama dengan 25. Langsung ke contoh ya. Jadi ada eksperimen terhadap 15 peserta diklat dalam jabatan. Sebelum diberikan materi, peserta diklat tersebut diberi pretest dulu. Jadi untuk mengetahui penguasaan awal materi diklat tersebut. Setelah itu, setelah diberi pelatihan, dengan metode pelatihan kolaboratif, kemudian dilakukan lagi post-test. Jadi ada skor pre atau pretest dan ada skor post-testnya. Mungkin nanti kalau penelitian juga penyuluhan, apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah, misalnya penguasaan materi sebelum penyuluhan atau sesudah, itu kurang lebih sama seperti ini. Jadi kalau sudah belajar metodologi penelitian kan eksperimen itu ada macam-macam. Ada yang semu, ada yang murni. Nah, ini salah satu contoh yang semu. Jadi datanya sebagai berikut, seperti tabel di bawah ini. Jadi ada skor pretest, ada skor post-test untuk sampel atau jumlah respondennya itu 15 karena kurang dari 25. Nah, pertanyaannya adalah dengan alfa 5%, apakah terdapat perbedaan skor penguasaan materi diklat peserta sebelum dan sesudah diberi pelatihan? Nah, jadi ada skor ini, pretest, post-test, kemudian kita beri nanti arah hubungannya seperti apa. Apakah pretest itu kurang dari post-test atau lebih dari? Kita beri tanda. Hipotesisnya, Hano, itu tidak terdapat perbedaan pemahaman materi diklat sebelum dan sesudah peserta diberi metode pelatihan kolaboratif. HA-nya adalah terdapat perbedaan pemahaman materi sebelum dan sesudah peserta diberi metode pelatihan kolaboratif. Nah, dari tabel tadi, kita buat tabel bantu untuk menentukan arah perbedaannya. Ini bisa kita simbolkan XA untuk pretest dan skor post-test itu XB. Apabila XA itu kurang dari XB, maka tandanya itu positif. Tapi apabila lebih dari, maka nanti tandanya positif. Kalau sama dengan, itu nilainya adalah 0. Kita lihat untuk tabel yang pertama, skor pretest itu 59, skor post-test itu 63. Berarti pretestnya lebih kecil dari post-test, maka arah perbedaannya adalah kurang dari. Apabila kurang dari, maka tandanya adalah positif. Begitu juga yang tabel 2, 62 kurang dari 65, maka tandanya positif. Yang tabel ketiga, 74 dengan 72 berarti pretestnya lebih dari post-test. Kalau lebih dari, maka tandanya adalah negatif. Untuk tabel yang keempat, 81 skor pretest, 81 skor post-test. Ini sama dengan, maka nilainya adalah 0. Dan seterusnya sampai terakhir ya. Jadi yang pertama kita beri arahnya dulu, apabila kurang dari itu positif, apabila lebih dari itu tandanya negatif, kalau sama dengan berarti nilainya 0. Nah, kemudian kita hitung berapa jumlah yang tanda positif dan berapa jumlah yang tanda negatif. Kalau dari tabel arah perbedaan ini, dari 15 responden, kalau kita lihat di sini yang positifnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 11 tanda yang positif. 11 tanda positif, 2 tanda yang negatif. Dan yang tidak ada nilainya itu ada 2. Atau yang nilainya sama dengan 0 itu ada 2. Jadi dari tabel kita bisa lihat tadi, tanda positif itu sebanyak 11, tanda negatif itu sebanyak 2. Tanda yang paling sedikit itu dinamakan X. Data yang diabaikan atau bernilai 0 itu sebanyak 2. Karena tadi ada data yang sama ya, data yang sama itu bernilai 0, itu adalah data yang diabaikan. Jadi N-nya sama dengan 11 ditambah 2 itu sama dengan 13. 13 ini adalah banyaknya data yang berbeda. Sedangkan tanda paling sedikit yang 2 tadi itu adalah X. Jadi X-nya sama dengan 2.
Untuk menentukan peluang atau probabilitasnya yang nanti kita akan bandingkan dengan alfa tadi, alfa 5% ya, 0,05, maka kita bisa lihat dari tabel K. Nah, tabel K, distribusi of sign test. Kita untuk mencari peluangnya atau P-nya, probabilitasnya yang akan kita bandingkan dengan alfa 0,05. Nah, karena tadi N-nya itu adalah 11 ditambah 2, atau banyaknya data yang berbeda, itu adalah 13, berarti N yang kita ambil adalah 13. Sedangkan X itu adalah data yang paling sedikit tadi, 2 ya. Nah, jadi ini N13, X-nya 2, kita tarik garis. Nah, P-nya itu peluangnya atau probabilitasnya sama dengan 0,0112. Nah, ini yang akan kita bandingkan dengan alfa 0,05. Ini sudah nilai P ya. Ini sudah nilai P. Jadi P-nya sama dengan 0,0112. Kita bandingkan dengan alfanya 0,05. Nah, apabila P sama dengan 0,0112 itu dibandingkan dengan alfa 0,05, maka P-nya itu lebih kecil dari alfa. Kalau lebih kecil sama kayak SPSS ya, kalau SPSS namanya itu nanti nilai P langsung, peluangnya atau probabilitas. Apabila P lebih kecil dari alfa, maka H0-nya yang ditolak, HA-nya yang diterima. Maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan apa? Terdapat perbedaan, hipotesisnya apa tadi? Terdapat perbedaan pemahaman materi diklat sebelum dan sesudah peserta diberi metode pelatihan kolaboratif. Ini jadi kita menggunakan tabel K untuk melihat peluang. Ini adalah untuk sampel yang kurang dari atau sama dengan 25. Nah, untuk sampel yang lebih besar atau lebih dari 25, kita gunakan rumus Z. Nah, Z ini nanti kan Z hitung dibandingkan dengan Z tabel. Kalau Z hitung dibandingkan dengan Z tabel, untuk menolak H0 berarti harus lebih besar. Beda seperti yang peluang tadi. Jadi rumusnya Z sama dengan X ditambah, ini plus minus ini nanti bisa dilihat apabila X-nya kurang dari setengah N, maka kita tambah 0,5. Tapi apabila X-nya lebih dari setengah N, maka kita kurang 0,5. Jadi bisa ditambah, bisa dikurang. Jadi rumusnya X tambah plus minus 0,5 dikurang setengah N dibagi setengah kali akar. Ini bukan akar 30 ya, sebenarnya ini akar N. Tunggu saya ubah dulu. Ini sudah saya ubah. Jadi setengah akar N ya. Setengah dari akar sampelnya ini berapa. Jadi kita lihat contoh untuk sampel yang lebih dari 25. Nah, ini dilakukan penelitian eksperimen untuk membuktikan perbedaan produktivitas kerja perawat sebelum dan sesudah diberi insentif. Jadi di sini ada sampelnya 30.
N-nya sama dengan 30. Jadi produktivitas sebelum dan sesudah sama seperti yang tadi, kita buat tabel bantu. Kita buat tabel bantu untuk arah perbedaannya, kemudian baru kita beri tanda. Nah, ini datanya. Ini arah perbedaannya apabila tadi sebelum atau pretest atau sebelum, sesudah, sebelum, kurang dari, maka tandanya positif. Apabila lebih dari, maka tandanya negatif. Sama seperti yang tadi. Sama, kemudian nanti kita hitung berapa yang tanda positif, berapa yang tanda negatif. Kalau dari data ini, yang tanda positif itu ada 23, sedangkan tanda negatifnya ada 7. Jadi kalau data yang kedua ini tidak ada data yang nilainya 0 ya, tidak ada data yang dibuang. Nah, jadi untuk X itu sama seperti tadi adalah tanda yang paling sedikit. Data yang diabaikan atau nilainya 0 tidak ada. Jadi N-nya itu sama dengan 23 ditambah 7 sama dengan 30. Ini adalah banyaknya data yang berbeda. X-nya itu sama dengan 7 karena tanda paling sedikit. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini rumusnya tadi. Apabila ini kan tanda ditambah atau dikurang. Kalau ditambah itu apabila X-nya itu kurang dari setengah N. N-nya itu tadi berapa? N-nya 30 ya, setengah N itu maka 15. Maka digunakanlah tambah 0,5. Jadi X itu tadi adalah tanda yang paling sedikit atau sama dengan 7 ditambah 0,5. Ini rumusnya 0,5 kurang setengah dikali N. N-nya adalah 30 dibagi setengah kali akar N. Akar N itu adalah akar 30. Hasilnya adalah minus 2,739 atau sama dengan minus 0,274 kalau dibulatkan. Jadi tanda negatif di sini tidak diperhitungkan ya, karena harganya mutlak. Jadi kita anggap 2,74. Nah, untuk menentukan apakah H0 diterima atau HA-nya yang diterima, maka Z hitung kita akan kita bandingkan dengan Z tabel. Kalau taraf kepercayaannya 0,05, maka harga Z tabelnya itu adalah 1,96. Ini 1,96. Jadi dibandingkan dengan 1,96. Hasil Z hitung kita minus 2,74. Ini kita abaikan minusnya karena harga mutlak. Jadi 2,74 itu lebih besar dari 1,96. Ingat beda kayak tadi ya. Kalau tadi sudah nilai P atau peluang atau probabilitas, ini masih Z hitung yang akan kita bandingkan dengan tabel. Apabila Z hitung lebih daripada Z tabel, maka dapat disimpulkan HA yang diterima, artinya terdapat perbedaan produktivitas kerja perawat sebelum dan sesudah diberi insentif. Nah, ini adalah uji tanda untuk yang dua sampel yang berpasangan. Tadi untuk sampel yang kurang dari 25, ada yang lebih dari sama dengan 25. Sampai sini ada pertanyaan?